sebelumnya, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi dulu ya teman-teman semua. Yang pertama adalah pada saat ini kita itu sudah memiliki, Diskominfo itu sudah memiliki Perda nomor 4 tahun 2021 yang menyebarkan atau berbagi tentang kewenangan kami gitu ya, yang berkaitan dengan bidang. Jadi di situ ada tentang pengamanan informasi, ada pola hubungan komunikasi sandi, dan yang paling penting ini juga adalah penerapan keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, Bapak dan Ibu, kami juga ingin memperkenalkan pekerjaan-pekerjaan kami di bidang sandi kami. Siapa tahu Bapak dan Ibu ada kebutuhan yang bisa kami bantu atau kami fasilitasi. Di antaranya selain Jabar e-sign, kami juga mempunyai fasilitasi counter surveillance atau kontra penginderaan. Jadi Bapak dan Ibu, apabila ingin benar-benar ruang-ruang rapat atau ruang pimpinannya aman, kami bisa memfasilitasi untuk melihat apakah ruangan-ruangan pimpinan tersebut ada proses disadap orang apa enggak, seperti itu. Dan yang berikutnya itu adalah juga fasilitasi jammer. Nah, ini kami sudah pernah mengirimkan surat ke perangkat daerah apabila ada kebutuhan untuk fasilitasi jammer. Jammer itu untuk alat pengacak sinyal ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ada rapat nih, kita takut juga sama terganggu ataupun merasa takut tidak aman, silahkan boleh minta fasilitasi kepada kami. Kami siap untuk membantu atau memfasilitasi Bapak dan Ibu melalui fasilitasi jammer ini. Berikutnya adalah ITSA. ITSA ini adalah IT Security Assessment. Nah, ini adalah untuk keamanan aplikasi. Bapak dan Ibu tentu banyak yang memiliki aplikasi-aplikasi ya. Jadi bisa juga berkoordinasi dengan kami, tentunya nanti melalui bidang Aptika, melalui bidang Yapur. Jadi silakan menyampaikan surat kepada kami, nanti kami coba untuk membantu untuk mengetahui seberapa amankah atau sebagaimanakah, seberapakah kerentanan dari aplikasi Bapak dan Ibu. Dan yang ini juga adalah CISERT. Nah, Bapak dan Ibu ini adalah anggota kami ataupun merupakan bagian dari agen CISERT. Jadi pasti ada di OPD di perangkat daerah Bapak dan Ibu yang merupakan agen CISERT. Nah, ini adalah apabila terjadi insiden siber, nah kita bisa berkoordinasi, siapa tahu aplikasi amit-amit ya sebenarnya, tapi siapa tahu sistem elektronik atau aplikasi Bapak dan Ibu ada yang mengganggu, ada yang menyerang. Nah, agen CISERT dari masing-masing perangkat daerah itu bisa berkoordinasi dengan kami, dan nanti tim CISERT di kami ini termasuk juga di dalamnya ada dari bidang Aptika, bidang IGAF, dari Diskominfo, akan coba membantu menangani segala masalah insiden siber yang terdapat pada sistem elektronik Bapak dan Ibu. Itu mungkin sekelumit yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Berikutnya adalah kita akan masuk mengenai tanda tangan elektronik ini Bapak dan Ibu. Nah, cuman sekedar mengingatkan bahwa kita itu sudah punya Pergub 22 tentang pemanfaatan SE tahun 2018. Jadi ya di sini memang sudah mengatakan bahwa kita bisa menggunakan sertifikat elektronik sebenarnya sejak tahun 2018. Jadi kalau misalkan boomingnya baru sekarang juga nggak masalah, yang penting sudah dipakai. Berikutnya adalah ini yang masih segar, masih baru, Pergub nomor 108 tahun 2020. Ini ditandatangani per 30 Desember 2020 tahun lalu. Jadi di sini dikatakan, kalau kita perhatikan di pasal 4 itu ada yang garis merah di situ, itu ada kata-kata bahwa naskah dinas elektronik, kita biasa singkat NDE, itu adalah NDE yang telah dibubuhkan tanda tangan elektronik yang biasa kita ikut kata-katanya dengan TTE. Jadi teman-teman mungkin kita sudah terbiasa dengan NDE, TTE. NDE itu naskah dinas elektronik, TTE itu adalah tanda tangan elektronik. Jadi yang selama ini kita pakai udah di TTE belum, udah di TTE belum, itu maksudnya tanda tangan elektronik. Berikutnya adalah nah Bapak dan Ibu, ini kami perlu menggarisbawahi ada surat edaran dari Gubernur, surat edaran Gubernur yang ditandatangani oleh Pak Sekda per Maret 2021. Kalau di sini ada teman-teman dari Biro Organisasi, ini yang mengeluarkan adalah dari Biro Organisasi. Poin 2-nya menyatakan bahwa seluruh ASN Provinsi Jawa Barat agar memiliki tanda tangan elektronik atau TTE paling lambat 6 bulan sejak peraturan TND ditetapkan. Jadi kalau kita ngikutin ini, berarti harusnya besok seluruh ASN di Jawa Barat ini harusnya sudah memiliki TTE. Jumlah pegawai berapa ya Mas Pur ya? Belasan ribu mungkin ya, tetapi kalau tadi kita lihat
kita lihat itu baru sekitar kurang lebih 1.500 yang baru memiliki tanda tangan elektronik. Jadi memang masih banyak yang harus kita gerakkan dari masing-masing perangkat daerah untuk kita bisa memenuhi dari surat edaran gubernur ini. Berikutnya lagi adalah saya mau menyampaikan ini surat Sekda. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa masing-masing perangkat daerah itu IKP-nya atau instruksi khusus pimpinannya itu adalah bahwa seluruh pejabat struktural. Jadi kalau tadi surat edaran gubernur itu mengatakan bahwa seluruh ASN, tetapi kemudian di IKP itu adalah seluruh pejabat struktural. Yang sampai saat ini juga data di kami belum semua pejabat struktural telah memiliki tanda tangan elektronik dan saya nggak tahu nanti bagaimana tanggal 10. Nah, sampai saat ini memang belum semua perangkat daerah menyerahkan data tersebut. Data yang per bulan Mei untuk pemanfaatan. Jadi kami tidak bisa, tadi juga yang di-share atau yang dibagikan oleh Pak Kadis itu untuk data pemanfaatan sampai bulan April. Karena untuk sampai bulan Mei, kami masih belum menerima. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kami berterima kasih bahwa para koordinator SE ini sudah hadir. Terima kasih di satu perangkat daerah ada yang 1 orang, ada yang 2 orang, ada yang 10 orang. Tapi artinya kami bersyukur ya teman-teman sudah memenuhi syarat itu. Cuman di sini itu masih ada beberapa yang mungkin satu belum bergabung di WhatsApp group. Terus yang kedua, ada yang nomor handphonenya belum tercantum, jadi kami tidak bisa add di WhatsApp group. Kemudian juga ada yang nomor handphonenya invalid lah, atau nick-nya salah lah, dan berbagai macam semuanya. Jadi termasuk ada jabatan juga yang tidak bisa dicantumkan. Nah, kami mohon kerjasama dari teman-teman yang menjadi koordinator SE di tiap perangkat daerah, supaya segera boleh mengirimkan data terkini untuk untuk bisa menjadi tim dan bisa mendapatkan berbagai macam info yang terkait dengan tanda tangan elektronik ini gitu ya. Jadi kita punya grup yang cukup ramai, cukup seru. Silakan bergabung dan kalau bisa jangan leave gitu ya. Nah, kalau yang ada yang sudah mutasi mungkin bisa segera diganti gitu. Kami juga sudah mengirimkan surat agar masing-masing perangkat daerah apabila koordinator SE-nya sudah mutasi segera diganti. Tetapi memang belum semua perangkat daerah menyerahkan revisi terhadap para koordinator SE itu tersebut. Gitu ya teman-teman. Nah, ini yang tadi kalau kita melihat contohnya di sini ya, kami mau berbagi untuk struktural. Ini untuk struktural atau seluruhnya. Kita melihat masih sedikit ya. Jadi perbandingannya adalah seperti ini gitu. Ini masing-masing perangkat daerah, kita boleh melihat masing-masing perangkat daerah kita berapa orang yang sudah dibagikan. Dari 1.464 ini data per bulan Mei. Di bulan Mei kemarin itu yang diterbitkan cuma 58. Kecil gitu ya, dibandingkan bulan April 400 dan di bulan Januari waktu itu yang kita booming banget ya, karena pada saat itu seluruh kepala perangkat daerah di bulan Januari diterbitkan. Nah, di bulan Mei kemarin hanya 58 yang diterbitkan dan itu pun hanya dari satu perangkat daerah, beberapa perangkat daerah ya, cuma 58 itu ya. Jadi Bapak dan Ibu mohon kerjasamanya apabila ingin segera diterbitkan, segera menyampaikan surat rekomendasinya kepada kami karena sekarang proses penerbitan sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik sangat mudah sekali bisa dilakukan oleh masing-masing pribadi gitu, jadi nggak sulit ya. Nah ini tadi grafik yang tadi ya, kecil banget ya, tapi lumayan. Nah kalau untuk kepala perangkat daerah sih aman, semuanya sudah punya. Kalau enggak sih soalnya mereka nggak akan bisa tuh ngirim-ngirim surat ini, data per 25 Juni ini sudah 100%. Lanjut. Ini pemanfaatannya udah banyak, ini sih sudah puluhan ribu ya. Terima kasih untuk yang paling banyak tuh BPSDM, karena memang BPSDM itu paling sering bikin sertifikat webinar seperti itu ya. Jadi dan itu memudahkan sekali, sekian ribu langsung beres gitu ya. Jadi di sini kalau sampai data per April jenis naskah dinas elektronik yang sudah keluar itu sekitar 26.963. Alhamdulillah sudah bertambah banyak. Oke, terus
Nah, ini ya grafiknya seperti ini. Naik untuk pemanfaatan. Semoga ini bisa naik terus. Tetapi data bulan Mei belum kami dapat. Kami masih menunggu informasi dari Bapak dan Ibu yang belum mengirimkan laporan atau mungkin datanya kepada kami. Kemudian, nah Bapak dan Ibu, ini hanya sekedar mengulang kembali sebelum kita masuk ke materi inti. Kalau kita memakai TTE itu, kita bisa pakai e-sign cloud-nya BSRE, kemudian juga bisa menggunakan Panther Desktop. Kemudian yang sekarang lagi ngetren itu sebenarnya adalah Panther Mobile. Panther Mobile itu kalau saya sih ngerasa enak banget ya, bisa juga pakai sidik jari, hitungan detik dia langsung ke tanda tangan. Jadi saya mau dimanapun saya berada, kalau teman-teman saya mengirimkan surat untuk minta saya paraf atau TTE, itu dimanapun berada saya lagi ngapain juga hitungan detik itu gampang banget untuk yang pakai Panther. Tetapi alhamdulillah kita sudah punya SIKD sekarang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Purnomo Kabid Aptika. Ini yang dikembangkan oleh Diskusida, Sistem Informasi Kearsipan Daerah. Tadi kita lihat ya, proses tanda tangan berjenjang itu akan lebih mudah di SIKD. Dan kita berharap semoga SIKD ini segera langsung bisa kita pakai dengan lebih sempurna lagi. Jadi di sini teman-teman bidang Aptika nih sekarang tinggal mengurus untuk QR code-nya saja. Begitu teman-teman sebagai pengantar di kami. Nah sekarang saya mau berbagi tugas sama teman-teman saya yang tim teknis. Kita masuk ke intinya, bagaimana sih kita memvalidasi tanda tangan elektronik pada naskah dinas elektronik supaya kita tahu. Kadang-kala ini banyak ya di WhatsApp grup, ada surat yang ramai kemarin surat terakhir dari salah satu OPD. Ada surat ini resmi-resmi padahal ternyata itu baru eselon 4 yang paraf. Sementara kita menduga itu sudah diparaf oleh pimpinan tertingginya, seperti itu ya, entahkah dia mungkin Pak Sekda atau Kepala OPD atau Pak Asisten, padahal ternyata dia belum beredar, sudah di. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih kita tahu bahwa naskah dinas elektronik atau NDE itu benar-benar sudah ditandatangan oleh yang memang berhak, yang berwenang. Jadi kita semua bisa tahu, oh iya naskah dinas ini sudah oke, oh iya yang ini belum beres, seperti itu ya. Atau oh iya ini tuh hoax karena ada perubahan atau apa. Dan di sini nanti teman saya Mas Ragil akan secara teknis akan memberitahu kepada teman-teman. Enggak, silakan Mas Ragil. Baik, terima kasih Bu Kabit untuk waktunya. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tadi yang terhormat Bapak Setiaji, kemudian Pak Bu Kabit, Pak Den dan seluruh pejabat struktural yang hadir di webinar kali ini dan seluruh peserta dari seluruh perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat. Jadi ini akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana tata cara untuk validasi dokumen, validasi TTE pada naskah dinas elektronik. Ada dua bab utama. Yang pertama bisa menggunakan perangkat Android dan yang kedua bisa menggunakan PC ataupun laptop. Ini PC ataupun laptop ini saat ini yang sudah disupport untuk yang memakai operating system Windows 10, utamanya yang 64 bit arsitekturnya. Kemudian bisa juga menggunakan Apple Mac OS. Oke, kita lanjut. Untuk bagian pertama, bisa menggunakan aplikasi VeriDS untuk di Android, tapi ini hanya untuk Android saja. Untuk sementara untuk iOS ataupun operating system yang lain seperti BlackBerry atau mungkin masih ada yang menggunakan Symbian atau apa itu masih belum disupport semuanya, baru hanya Android saja. Ini Bapak Ibu mungkin bisa langsung dicoba juga sekarang, dibuka di Play Store atau bisa klik langsung tautan yang ada di layar, tapi saat ini kan kita share screen ya, jadi nggak bisa diklik. Bisa langsung buka aja di Play Store, cari VeriDS namanya, Verifying Digital Signature, kemudian bisa diklik install, unduh lalu pasang di handphone masing-masing. Setelah terbuka aplikasi tersebut, itu setelah dibuka muncul layar seperti ini, verify your digital signed PDF document, klik verify PDF document, kemudian nanti akan diminta akses ke kamera dan ke memori yang ada di handphone. Kenapa diminta seperti ini? Karena akses media penyimpanan itu diperlukan untuk mencari letak di mana NDE disimpan. Kemudian akses kamera digunakan apabila digunakan untuk melakukan scanning
QR code atau mungkin barcode ataupun metode gambar lain untuk melakukan validasi. Ada beberapa dokumen yang di Jabar ini yang sudah menggunakan QR code, nanti bisa dicoba di scan, yang sudah ada contohnya di DPMPTSP ya, itu sudah ada, sudah pakai QR code ya, itu. Kemudian yang lain juga mungkin ada lagi, kayak di Struktur kemarin saya juga lihat sudah ada. Kemudian yang langkah selanjutnya, yang keempat, bisa coba diklik untuk verify PDF dokumen. Menu ini tidak akan muncul apabila dokumen itu belum ber-TTE. Jadi tadi ketika sudah dipilih dokumennya, setelah dibuka dokumennya nanti akan muncul tulisan show signature information ini. Nah, inilah yang tidak muncul ketika dokumen tersebut belum ada TTE-nya. Punten, tadi keliru. Nanti akan ada keterangan detail penandatanganan dokumen tersebut, mulai dari paraf pertama sampai dengan TTE terakhir, sampai dengan tanda tangan terakhir. Pastikan semua centangnya pada tulisan dokumen has not been modified, trusted certificate, verified certificate is valid. Ini semuanya masih bertanda centang. Jika ada satu pun yang bertanda silang, maka dokumen tersebut validitasnya masih diragukan. Nanti bisa dilakukan pengujian atau mungkin bisa dikirimkan ke kami untuk dilakukan analisa seperti apa dokumen tersebut, kenapa bisa sampai dengan muncul tanda silang tersebut. Nanti dikoordinasikan dengan tim di Sandikap. Kemudian selanjutnya menggunakan aplikasi Painter Mobile. Painter ini artinya adalah penandatanganan elektronik. Dia tidak pakai hak, bukan macan ya. bukan Panther pakai hak. Ini Panther biasa. Bisa di-download juga di Play Store. Kalau fitur utamanya Panther sebenarnya untuk penandatanganan dokumen, namun bisa juga dilakukan untuk melakukan validasi dokumen. Bisa di-download kemudian dipasang. Ini tampilan utamanya seperti ini. Dashboard pertama itu seperti ini, home screen pertama. Nah, khusus aplikasi Painter Mobile ini tidak akan bisa dibuka sampai dengan menu-menunya apabila user tersebut belum memiliki SE. Jadi Bapak Ibu kalau belum terdaftar bisa mengajukan ke kami. Kami kemarin fokus dulu ke arah eselon 2, eselon 3 dan seterusnya. Cuma saat ini sudah alhamdulillah mencapai lebih dari 50% yang untuk sampai dengan seluruh struktural di Jabar. Kalau eselon 2-nya sudah selesai, kecuali kemarin yang barusan pengangkatan untuk Dinkes baru tadi malam kami proses, tapi belum bisa terbit sampai sekarang karena belum selesai surat rekomendasinya. Setelah dimasukkan NIK, kita klik cek ID. Setelah dicek ID, jika NIK tersebut pengguna sudah terdaftar di BSRE, nanti barusan setelah itu baru ada muncul untuk akses ke media-media yang ada di handphone, kamera dan media penyimpanan lagi. Sama seperti tadi, kamera digunakan untuk scanning, kemudian akses penyimpanan digunakan untuk mencari dokumen tersimpan di dalam handphone tersebut. Setelah itu, setelah berhasil login, maka ada dua menu utama, yaitu verifikasi dan sign. Saya tidak akan menjelaskan tentang sign karena saat ini kami fokus ke arah verifikasi datanya saja, verifikasi TTE pada NDE saja. Klik verifikasi, kemudian klik select file, pilih file yang akan dicek. Kemudian setelah itu akan muncul tanda ini, tanda show signature information. Bisa diklik show. Setelah di show nanti akan muncul detail dokumen tersebut. Pastikan juga semua tandanya centang. Dokumen has not been modified, trusted certificate, dokumen embedded PSE. Semuanya masih bertanda centang. Jika ada satu yang silang atau mungkin semua silang, nanti bisa dikoordinasikan dengan kami lakukan analisa lagi. Kemudian poin kedua, bisa menggunakan laptop ataupun PC. PC ini personal computer, bukan personal chat ya. Kemudian salah satunya yang pertama adalah menggunakan Panther Desktop. Panther Desktop sama, ini penandatanganan elektronik versi desktop.
yang saat ini sudah versi 2.1 build 16042021. Itu rilis 16 April. Bisa di-download di bit.ly/s besar big S big E dash Jabar 2. Bisa di-download di sini. Kami sediakan 3 buah aplikasi di situ, yaitu Adobe Reader DC versi gratis. Ini bisa digunakan tanpa harus registrasi. Kemudian Panther 2.1 Isen Build 1604 ini yang untuk Windows 10. Kemudian Panther Isen yang versi macOS untuk operating system Mac. Setelah diekstrak, oh ya Bapak Ibu, aplikasi ini bisa langsung diekstrak dimanapun itu. Bisa di flash disk sekalipun. Jadi benar-benar portable. Diekstrak dimanapun bisa. Tinggal colok di operating system, misalkan punyanya Windows 10, yang penting 64 bit. Kami pernah mencoba yang 32 bit tidak bisa berjalan. Kami juga pernah mencoba di Windows 8.1, itu ada yang support ternyata. Cuma kami tidak menyarankan menggunakan Windows 8. Dari BSR menyarankan menggunakan Windows 10 64 bit. Ini portable, bisa di flash disk, nanti langsung diekstrak saja. Setelah diekstrak, ada ini mohon maaf, tanda panahnya keliru, harusnya ke sini. Harusnya ke sini ya Bapak Ibu. Ini ke atas. Panther 2.1. Ini icon doang. Bentar keliru. Kemudian setelah itu pilih PDF-nya, atau bisa juga pilih satu folder, tidak hanya satu dokumen, bisa langsung banyak dokumen, bisa juga banyak satu folder bersamaan. Misalkan ada 10 dokumen yang akan diverifikasi, itu bisa secara bersamaan. Setelah itu PDF yang telah dipilih itu akan muncul di sini, di kotakan kuning ini, di sini. Setelah itu bisa klik verifikasi. Setelah itu dokumen-dokumen yang dilakukan verifikasi tersebut, ini misalkan hanya satu, maka muncul hanya satu. Kondisi sertifikatnya bagaimana, dokumen itu masih utuh atau tidak. Untuk melihat ini benar-benar valid atau tidak, mohon untuk pastikan, kalau bisa dikatakan jangan percaya dengan ini saja. Klik detailsnya agar semua informasinya muncul. Detailnya seperti ini. Dokumen belum dimodifikasi sejak diberikan tanda tangan, waktu penandatangannya. Kemudian SE masih valid atau tidak. Long LTV-nya masih aktif atau tidak, itu di sini ada semuanya detailnya. Jadi ada 1-2 yang mungkin hanya ketika diklik verifikasi sudah selesai. Oh ini masih valid. Jangan dipercaya dulu 100%. Kita klik detail dulu. Baru nanti muncul detailnya seperti apa. Bisa juga menggunakan aplikasi SendCloud BSRE. Fitur ini juga tadi saya dengar dari Pak Purnomo tadi bahwa SCKD pun sudah memiliki fitur yang seperti ini. Jadi hanya kalau di SCKD dan SendCloud ini hampir sama. Verifikasinya hanya diperlihatkan saja siapa penandatangannya, tidak mendetail seperti tadi mungkin seperti itu. Dilakukan login dulu pertama di websitenya https://isen-bsre.bssn.go.id. Kemudian klik login, masukkan nick dan passwordnya ya. Masuk halaman berandanya seperti ini. Nanti dipilih di ruang kerja. Setelah dipilih di ruang kerja, bisa di-upload dokumen yang akan diverifikasi. Kita fokus ke arah verifikasinya sekarang, validasi datanya, validasi TTN-nya, bukan ke arah penandatangan dokumennya. Kemudian setelah di-upload, langsung otomatis nanti di bagian kanan bawah itu muncul penandatangannya siapa saja. Di sini agak blur karena screenshotnya memang sengaja agak diblurkan. Ini sebenarnya nggak apa-apa saya sebutkan, ini Pak Setiaji, Pak Budi, ini Pak Sekda. Sebenarnya muncul ada 3 gini penandatangannya. Nanti langsung muncul. Ini seperti yang di SCKD, seperti ini juga ya Pak Purnomo ya kalau tidak salah detailnya. Kemudian yang cara terakhir, ini bisa menggunakan Adobe Reader DC. Atau sebenarnya bisa juga menggunakan aplikasi pembaca PDF lainnya. Cuma kami sangat menyarankan menggunakan ini karena yang paling familiar adalah ini. Gitu.
Yang pertama, langsung saja dibuka dokumennya menggunakan Adobe Reader DC. Nanti di bagian atas, jika dokumen tersebut sudah tertanda tangan secara elektronik, akan muncul signature panel. Tapi kalau tidak ada tanda tangan elektronik di dalam dokumen tersebut, maka tombol ini pun tidak akan muncul. Seperti yang tadi, yang di Panther Mobile maupun di VeriDS, itu juga tombol-tombolnya ada beberapa yang muncul hanya jika dokumen tersebut ber-TTE. Setelah itu diklik signature panel. Setelah diklik signature panel, nanti akan muncul detailsnya di sini. Ada dua opsi. Yang pertama, Bapak Ibu bisa klik di sini, di signature panel ini, atau bisa langsung klik gambar pena ini. Hasilnya sama saja, nanti akan memunculkan detail TTE pada dokumen. Nah, ditandatangani oleh siapa? Muncul di sini. Di paragraf siapa, ditandatangani oleh siapa, akan muncul terus. Secara berjenjang akan muncul detailnya. Pastikan masih centang. Lalu kalau mau cek lagi benar-benar valid, nanti bisa diklik kanan, lalu klik show signature properties. Sudah. Terima kasih. Itu tata cara untuk validasi dokumen, validasi TTE pada NDE. Saya kembalikan lagi ke Bu Kabit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu kurang lebih materi dari kami, khususnya bagaimana kita mengetahui cara untuk kita tahu validitas ya dari suatu naskah dinas elektronik. Bagaimana mengetahui bahwa NDI tersebut TTE-nya valid. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan kembali ke moderator untuk kita masuk ke sesi